Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Suaranya Bapak putus-putus. Kasihan ya. Jangan ngambil alat ukur. Halo, Pak. Mohon maaf, Pak. Rumah sakit sama pelayanan pemasaran di apotek itu berbeda. Mohon maaf, Pak. Di sini saya ada slide-nya. Oh, sorry. Record ya. This meeting is being recorded. Ya, masih terdengar saya? Suaranya putus-putus, Pak. Sebentar. Putus-putus, Pak. Ya. Nggih. Suara saya jelas? Jelas suara saya? Sudah, Pak. Jelas, sudah. Oke, lanjut tadi ya. Ini ada pelayanan kefarmasian ya, antara apotek sama rumah sakit. Saya makanya acuannya rumah sakit tahun 2014, kalau apotek tahun 2016. Coba dibacain. Mohon maaf, Pak. Slide-nya belum terlihat. Slide-nya. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Di sini kan ada pelayanan kefarmasian di rumah sakit sama apotek. Nanti kalau kalian bikin suatu alat ukur, misalnya tentang pelayanan kefarmasian, jangan, misal kalian ingin penelitiannya di apotek, jangan pakai di rumah sakit ya. Beda itu pelayanan kefarmasiannya. Ini bisa dibaca. Ya nomor 3 misalnya. Pelayanan farmasi klinik. Itu kalau yang nomor 3 di rumah sakit itu ada A sampai K. Sedangkan yang apotek hanya H sampai G. Hati-hati di sini. Jadi kalau bikin alat ukur pelayanan kefarmasian itu, kalau mau pakai apotek ya apotek aja, rumah sakit ya rumah sakit aja. Berbeda ya. Ingat ya, berbeda. Nah, perbedaan itu kalau misalnya lihat di sini, sedangkan untuk nomor 1 mungkin sama. Ya, ada bahan medis, ya, habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Tapi ketika pengelolaannya yang berbeda. Kalau misalnya rumah sakit itu yang nomor H ini bisa dilihat ya di kursor saya ini ada namanya pengendalian administrasi. Nah, sedangkan di apotek itu tidak ada pengendalian administrasi. Nah, maksudnya administrasinya ada. Yang nggak ada itu satu ya penarikan. Dibaca ini ya. Nah, penarikan ini biasanya kalau misalnya contohnya gini, injeksi, misalnya ada batch yang salah di rumah sakit dari distributor itu ditarik dia. Kalau apotek nggak ada penarikannya dia. Rata-rata pasti ada di rumah sakit saja. Nah, kemudian ini yang paling sering pelayanan farmasi klinik ini. Nah, di rumah sakit itu ada pemantauan kadar obat atau namanya PTO ya, pemantauan terapi obat. Nah, sedangkan di sini ada juga, tetapi dia lebih ke kadar obat itu artinya gini, dosisnya dipantau di rumah sakit. Sedangkan yang apotek terapi obatnya adalah jenis obatnya, misalnya obatnya metformin gitu. Itu dipantau berhasil nggak metformin nih? Kalau yang di rumah sakit dia lebih larinya ke memantau dosisnya. Dipakai dosis 500 sama dosis 700, berbeda nggak hasilnya? Nah, seperti itu. Hati-hati di sini. Kalian bisa baca di sini. Sedangkan di apotek itu nggak ada PCT. Nah, di rumah sakit ada PCT. PCT itu adalah kunjungan ke bangsal-bangsal. Oke, bisa dilihat di sini ya. Inilah rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat itu artinya ketika pasien masuk dari UGD, dicek obatnya apa, kemudian dibawa ke rawat inap, dicek lagi sekali. Kalau apotek nggak ada. Jadi berbeda ya antara pelayanan kefarmasian di rumah sakit sama apotek. Hati-hati bikin alat ukur. Ini sering sekali salah. Dia ngadopsinya yang untuk rumah sakit, tapi penelitiannya tentang apotek ya pasti berbeda gininya. Oke, ini bisa kalian baca perbedaan di apotek sama rumah sakit. Ada pertanyaan?
Paham ya semuanya? Hati-hati ya. Emang sama-sama pelayanan farmasian tapi beda. Ini apotek, ini rumah sakit. Nah, mungkin kalau yang kita bahas di manajemen farmasi kan bukan kita bahas mengenai kliniknya, tetapi kita akan membahas di pengelolaan sediaan farmasinya. Nah, ini nomor 2 nih kita bahas nanti. Ya. Ini adalah pemilihan, ini adalah perencanaan. Oke, bisa dibaca. Dilihat ini nomor 2A sama 2A-nya ini. Apa maksudnya pemilihan ini? Ada yang ngerti nggak kenapa sih di apotek itu tidak ada pemilihan, sedangkan di rumah sakit ada pemilihan? Izin menjawab, Pak. Silakan. Saya Happy NIM 021. Mungkin kalau menurut saya pemilihan itu dimungkinkan kalau di RS itu kan ada tim KFT, Pak ya. Mungkin dari tim tersebut yang melakukan research tentang obat-obatan yang memang diperlukan di rumah sakit tersebut, Pak. Oke, Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih. Itu bisa ya. Sedangkan di apotek kan nggak ada tim seperti itu. Nah, ini bedanya di sini. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah pengenalan dari mungkin di slide sebelumnya saya jelaskan ya, dari penggunaan, dari seleksi, pengadaan, distribusi dan penyimpanan dan penggunaan. Ini adalah support dari manajemen dan dibantu oleh organisasi keuangan, informasi manajemen dan SDM. Nah, manajemen itu adalah 4 ini aja. Nah, kita bahas satu sekarang. Nah, yang pertama seleksi, ya. Kalian lihat di yang atasnya ya. Pernah nggak lihat aplikasi ini? Atau nggak yang pernah bekerja mungkin pernah lihat? Pernah nggak lihat aplikasi ini? Ini namanya aplikasi untuk order obat. Jadi cukup kalian lihat di salah satu ini, misalnya buat pesanan di e-pos ini nama distributornya AAM ya, AAM. Sedangkan ini ZRX ini distributornya APL, EMOS ini Ensepal. Jadi kalian ketinggal klik aja di sini di order ini atau nggak di cari produk ini, nanti kalian bandingkan harganya. Kira-kira harga yang mana lebih murah, itu yang kalian ambil PBF-nya. Tapi memang pada lapangan kadang obat yang di EMOS ini belum tentu ada di APL ini, di ECRX ini. Itu juga sebaliknya di EPOS ini. Tapi ada beberapa obat yang sama. Misalnya obat-obat generik misalnya. Kalian bandingin kira-kira mana lebih murah ini. Itu yang kalian order di PBF-nya ini. Sekarang rata-rata PBF nasional sudah pakai aplikasi seperti ini. Oke. Tapi kalau PBF lokal, mungkin nanti di materi distribusi obat saya detail jelaskan apa itu PBF lokal, apa itu PBF nasional. Tapi untuk saat ini mungkin hanya sebatas ini aja. Jadi order obat sudah lewat HP, lewat aplikasi Android, tinggal klik, oke, foto SP-nya udah kirim. Biasanya untuk pengiriman obat kayak gini nih paling cepat sekarang order, besoknya baru datang ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan seleksi PBF nih. Kalau udah ketemu nih, ini PBF-nya, PBF A, PBF B, PBF C. Oh, yang ini lebih murah harganya. Nah, sekarang setelah kalian ketemu PBF-nya, harga obat yang mahal, kalian ada namanya perencanaan. Inilah perencanaan dan saya garis besar adalah perencanaan bagaimana sih cara saya membeli obat atau enggak obat-obat apa saja yang saya sediakan di apotek saya atau di rumah sakit. Nah, di sini mungkin di slide kalian akan lihat ini ada 3 jenis. Ada cara epidemiologi, ada konsumsi, ada campuran. Biasanya yang paling susah itu adalah ketika kalian baru bikin apotek, bagaimana cara mengadakan obat. Nah, di sini ada beberapa contoh. Misalnya,
epidemiologi. Di sini ada yang kerja kan? Rata-rata bekerja ya? Di apotek mungkin? Banyak, Pak. Banyak ya? Oke. Kalau misalnya epidemiologi itu seperti apa? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ada yang bisa nggak contoh perencanaan secara epidemiologi? Mungkin Ayo. mungkin dari saya coba Pak nih. Oke, silakan. Eh, dari segi epidemiologi itu mungkin dari segi penyakit yang memang sering didapatkan di daerah tertentu, Pak. Misalnya kita mau ngadain atau apa namanya mau bangun apotek di daerah Gianyar. Nah, di daerah Gianyar tuh seringnya sakitnya apa? Kalau enggak, mungkin ada kejadian apa di daerah tersebut yang membutuhkan obat yang apa namanya, yang sekiranya obat itu sangat dibutuhkan di daerah tersebut, Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Atau saya bantu COVID misalnya. Kan waktu ini sempat COVID kan lagi booming nih COVID nih. Jadi ketika kalian pesan obat itu ketika ada wabah COVID, yang kalian paling banyak pesan apa? Pasti kan satu, penurun panas, obat batuk pilek, kemudian vitamin. Benar nggak? Yang kerja-kerja di apotek? Iya, Pak. Nah, itu namanya epidemiologi. Jadi berdasarkan dari penyakitnya. Waktu booming COVID kan banyak nih gejala COVID nih, ada panas, batuk, pilek. Jadi obat-obat itu yang paling banyak kalian sediakan. Apalagi obat radang tenggorokan ya kayak ada Girol mungkin. Kemudian vitamin yang ada zincnya, ada vitamin C-nya. Itu yang banyak diserbu masyarakat. Nah, kalian sediakan berdasarkan ini biasanya epidemiologi. Jadi nah kalau epidemiologi itu biasanya mencangkup satu wilayah yang luas dia. Misalnya daerah Bali atau kan Indonesia, semua kena wabah COVID, ya udah hampir sebagian besar apotek pasti mesennya batuk, pilek, panas, vitamin yang ada zinc atau vitamin C-nya, itu pasti semakin langka stoknya biasanya. Kalau beda dengan konsumsi apa? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk yang konsumsi itu berdasarkan obat yang paling sering keluar itu. Misalnya kalau di satu daerah itu obat yang paling sering dicari itu amoksilinnya. Jadi dari pihak apotek atau rumah sakitnya itu dari amoksilinnya itu pesanannya itu lebih banyak dari yang lainnya kayak gitu, Pak. Oke, saya simpan ya. Ada punya pendapat berbeda? Ada punya pendapat berbeda? Saya, Pak. Oke, silakan. Mungkin kalau dari segi konsumsi itu perhitungannya tuh berdasarkan kebutuhan yang didasarkan pada data-data sebelumnya, Pak. Yang mana yang paling banyak terjual. Oke, mana paling banyak terjual? Oke, saya simpan ya. Oke, saya bahas ya dia. Jadi gini, nanti kalau namanya konsumsi itu biasanya akan berbeda dengan epidemiologi. Nah, cara membedakannya itu adalah simpel. Kalau konsumsi misalnya, kalian bikin apotek di wilayah Tonjol misalnya, Seroja dekat kampus. Jadi pola obat yang ada di daerah kampus itu akan berbeda dengan obat yang digunakan di daerah, misalnya daerah Topati misalnya. Nah, beda pasti. Sampai sana paham? Itu konsumsi. Jadi tergantung dari masyarakat setempat. Kalau epidemiologi biasanya secara keseluruhan ya. Hampir semua masyarakat terdampak dia. Oke, sampai sana paham? Bedanya?
Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Rata-rata itu kalau di apotek itu rata-rata makanya metode konsumsi ya. Pasti itu. Kalau epidemiologi kalau ada wabah tuh baru dia sedia. Nah, kalau campuran inilah gabungan keduanya. Tapi ketika di lapangan biasanya seringan campuran ya. Pasti saya memang mengajarkan epidemiologi, konsumsi campuran, tapi ketika lapangan biasanya sering campur aduk biasanya. Apa yang sering banyak dipakai di masyarakat itu ini pakai di order. Tapi kalau ada wabah, tambahkan lagi. Ya. Biasanya lebih banyak ke campuran. Nah, ini untuk apotek ini. Bagaimana dengan rumah sakit? Ada yang tahu nggak? Bagaimana dengan rumah sakit perencanaannya? Ini kan apotek nih saya jelaskan. Kalau rumah sakit bagaimana? Ayo rumah sakit. Kalau di lapangan, Mungkin konsumsi, morbiditas, terus proyeksi tingkat pelayanan, sama penyesuaian konsumsi, Pak. oke. Saya pegang ya. Ada yang lain? Oke, saya jawab aja ya. Kalau di rumah sakit nanti ketika nanti tadi temannya benar-benar morbiditas dan sebagainya itu benar dari segi teori. Tapi ketika dilantik kalau kalian kerja di rumah sakit nanti pasti kalian kaget nih. Ternyata untuk perencanaan obat di rumah sakit itu tergantung dari biasanya berbagai macam hal. Satu, biasanya kalau rumah sakit yang agak baru-baru terbentuk itu tergantung dari apa sih yang disukai oleh dokter, penulis resep obat yang dipakai itu disediakan. Tapi kalau rumah sakit yang nggak besaran, udah lama, biasanya tergantung dari sistem sistem namanya balas budi. Jadi misalnya dia misalnya ada namanya merek obat tertentu misalnya. Dia ingin masuk ke rumah sakit ini. Jadi rumah sakit biasanya ada nego dia. Itu namanya pakai sistem tender namanya. Jadi nego itu gini, misalnya saya mau pakai obat Anda, tapi Anda harus bisa memberikan kami gift yang lain. Contohnya satu pembangunan rumah sakitnya. Misalnya saya mau pakai obat merek Kalbe misalnya. Dalam kurun waktu sebulan saya bisa mengeluarkan merek Kalbe seharga 1 M. Tapi Anda juga harus bisa memberikan saya gift yang lain. Misalnya saya ingin bangun ruang rawat inap tambahan. Jadi Kalbenya sponsori dia. Nah, seperti itu kalau rumah sakit biasanya. Kalau di lapangan. Yang bisa jelaskan ini yang epidemiologi sendiri atau punya apotek dia. Sampai sana paham? Paham nggak? Nanti di antara teori sama praktek pasti akan berbeda jauh biasanya. Yang sudah pernah kerja pasti tahu dia. Ada pertanyaan nggak mengenai perencanaan? Belum ada, Pak. Gimana ya? Oke. Saya lanjut ya. Ini ada tadi kan, nah, sekarang ada namanya pengadaan. Nah, kalau pengadaan ini nanti akan dibahas ada di sini ya. Oh, belum. Ada namanya tender terbuka. Ada yang tahu nggak apa artinya tender terbuka? Apa itu tender terbuka? Beda dengan tender terbatas apa? Ada yang tahu nggak?
Yuk, Mencoba Izin menjawab, menjawab. Pak. oke silakan. Izin menjawab, Pak. Oke silakan. Mungkin tender terbuka itu terbuka untuk publik gitu, Pak, yang informasinya mungkin bisa semua orang tuh melihat dan tahu informasinya gitu, mungkin, Pak. Kita pegang ya. Kalau tender terbatas, Kalau terbatas mungkin itu di informasinya mungkin terbatas, jadi tidak disebarkan untuk publik gitu, Pak, mungkin. oke, saya simpan ya. Ada yang punya pendapat berbeda? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Untuk tender terbuka itu melibatkan banyak peserta, peserta tender yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan. Kemudian jadwal tender itu harus pasti. Sedangkan kalau tender terbatas itu melibatkan sejumlah tertentu peserta yang punya riwayat yang baik. Kemudian masing-masing peserta mendapatkan undangan sifatnya tertutup. Dan tender lebih singkat, biayanya lebih hemat, beban kerja lebih ringan daripada tender terbuka. Mungkin seperti itu, Pak. Saya simpan ya. Oke, saya bahas ya. Jadi bedanya terbuka sama terbatas ini sebenarnya simpel. Kalau tender terbuka, biasanya semua anggaplah distributor boleh ikut di sini. Tapi ada syaratnya. Misalnya syaratnya harus kayak gini, ini. Jadi nanti rumah sakit akan menyeleksi nih. Oh ini yang apa namanya bahwa untuk pengadaan saya makainya distributor ini. Nah tetapi ini tanda terbukanya perlu waktu lama dia, karena rumah sakit harus mensortir lagi dia. Wah dari yang semua memenuhi syarat nih mana kira-kira yang terbaik ngasih harga. Nah sedangkan tender terbatas, rumah sakit sudah menunjuk dia distributornya. Oh saya perlu 3 distributor aja. Berapa kalian ngasih harga untuk obat-obat ini? Jadi kan lebih simpel ya kalau terbatas. Kalau terbuka tuh untuk umum dibuka, siapa aja boleh masuk. Kalau terbatas tuh rumah sakit udah nunjuk dia 3 PBF aja, ini aja. Jadi 3 PBF itu aja yang bersaing. Sampai sana bisa paham perbedaannya? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Biasanya tanda terbuka terbatasnya rumah sakit ya. Kalau negosiasi ini biasanya tadi saya jelaskan ada timbal baliknya. Saya mau pakai distributor Anda, tapi Anda bisa ngasih ke saya. Nah, itu negosiasi biasanya. Kalau pengadaan langsung ini biasanya lebih banyak di apotek dia. Jadi obat habis langsung order. Kalau konsinyasi ini artinya gini, distributor itu nitip barang di apotek, tapi kalau udah laku baru dibayar. Paham di sana? Pengadaan? Paham ya? Paham. Oke. Jadi biasanya kalau terbuka itu perlu waktu lama, terbatas lebih cepat dia. Sedangkan pengadaan langsung ini sangat rumah sakit biasanya 1, 2, 3, 4 ini. Kalau apotek biasanya lebih banyak ke 4, 5. Tapi kalau konsinyasi sekarang udah jarang. Biasanya lebih banyak kalau produk-produk baru ditaruh di sini. Kalau produk lama itu jarang konsinyasi. Ini sistemnya kalau laku baru bayar. Nah, nanti pengendalian ini sama Bu Rai ya. Nanti akan dijelaskan sama Bu Rai. Ini juga sama Bu Rai. Pengendalian ini. Ini simpel lagi nih. Kalau Pareto ini adalah A itu adalah obat yang memiliki kan ada ABC nih. A ini biasanya obat-obat yang memiliki harganya mahal tapi cepat.
Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi ya. Kalau saya jelaskan di sini agak susah. Kalau VAN ini biasanya V ini vital, ini esensial, ini non esensial. Kalau vital itu kalau misalnya obat-obat yang butuh life saving, misalnya obat jantung. Kalau esensial itu contohnya kayak antibiotik. Kalau non esensial itu seperti vitamin. Nanti sama Bu Rai nih, lebih banyak ya, lebih detail dijelaskan. Nah, sekarang kita lari ke penyimpanan sama distribusi. Penyimpanan. Yang perlu kalian perhatikan di penyimpanan ada namanya FIFO sama FIFO ya. First in, first out. Kalau FIFO nih, first expired, first out. Jadi kalau yang mana duluan masuk, itu yang duluan keluar. Tapi setelah itu dilihat juga, dicek juga yang mana ED dekat itu disimpan. Paham nggak mengenai FIFO ini? Ada yang masih belum paham nggak? Nanti mungkin ada yang lebih detail di pertemuan selanjutnya. Paham nggak mengenai FIFO sama FIFO ini? Jadi, misal gini, saya punya obat hari Selasa masuk. Kemudian ada obat yang sama hari Kamis masuk. Hari Selasa itu duluan keluar dia. Itu FIFO dia. Sedangkan FIFO itu kan first expired, first out. Jadi antara obat hari Selasa sama hari Kamis, mana yang dekat ED-nya? Nah, yang dekat ED itu duluan keluar. Sampai sana paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Yang udah kerja pasti pahamnya cepet ya. Tapi kalau belum kerja biasanya agak masih bingung. Tapi nggak apa-apa, ketika di lapangan langsung otomatis bisa biasanya. Nah, setelah penyimpanan sekarang ada nih gambar kapsul suhu. Di apotek itu ada nggak suhu ruangan? Atau nggak, siapa yang pernah ada yang kerja di apotek? Ada yang kerja di apotek nggak? Ayo, siapa yang kerja di apotek? Coba. Ada nggak sana termometer ruangan atau termometer kulkas? Ada, Pak. Ya, oke. Siapa namanya tadi yang bilang ada? Saya, Pak, Devi. Oke, Devi ada. Devi, di apoteknya dicek nggak suhu ruangan setiap hari? Dicatat nggak? Jarang, Pak. Jarang, Pak. Oke, saya simpan dulu. Suhu ruangannya atau nggak suhu untuk termometer kulkasnya dikalibrasi nggak? Udah dikalibrasi belum? Halo Devi, udah dikalibrasi belum? Oh, udah, Pak. Sudah, oke. Ini udah bagus berarti ya. Di mana dikalibrasi? Nggak tahu. Devi? Halo Devi? Oke, sepertinya jaringannya agak gangguan ya. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Misal gini, nanti kalau dalam apotek itu atau rumah sakit ada namanya suhu ruangan. Jadi harus dicatat setiap hari suhu ruangannya. Nah, tanggal sekian suhunya berapa. Nah, sebelum suhu di ruangan itu ada namanya kalibrasi alat. Jadi kalibrasi alat itu biasa di pada BKMG atau nggak di Nirmala di Jimbaran atau nggak BKMG di Tuban. Jadi kalibrasi alat ini lumayan mahal harganya. Tapi wajib sekarang, kalau dulu nggak. Jadi biasa nanti kalibrasi alat ini kalian akan dapat sertifikat, termometernya akan dapat sertifikat, dan itu akan dilampirkan untuk pengurusan izin apotek bisa sekarang. Jadi dalam sertifikat itu biasanya ada namanya apotek X, telah mengkalibrasi alat termometer ruangan. Seperti itu. Nah, sekarang kita nggak bisa nih minjam alat lagi untuk ngecek suhu ruangan, nggak bisa ngawur lagi termometernya.
Tapi kalau kalian baru beli termometer ruangan, itu nggak ada kalibrasinya. Jadi sebelum beli, setelah beli harus kalibrasi lagi sekali. Nah, itu dilihat sekarang. Itu penyimpanan. Jadi kalau di penyimpanan itu biasanya suhunya yang penting jauh dari jangkauan sinar matahari, itu aja ya. Di apotek itu wajib pakai AC nggak? Wajib pakai AC nggak di apotek itu? Enggak kayaknya, Pak. Oke, benar nggak? Pakai kipas angin cukup. Yang penting jauh dari jangkauan sinar matahari ya. Karena suhu ruangan penyimpanan obat itu biasanya 28 sampai 30. Oke, sampai sana pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh saya lanjut? Lanjut, Pak. Sekarang distribusi obat. Nanti mungkin lebih slide di pertemuan selanjutnya akan saya bahas lebih detail lagi ya. Cara pendistribusian obat antara apotek sama rumah sakit. Nah, secara garis besarnya distribusi obat itu biasanya kita belinya dari pabrik, kemudian PBF itu akan order dari pabrik tersebut, kemudian PBF akan diorder oleh apotek. Itu sistemnya. Jadi pabrik, PBF, apotek. Nah, itu. Nah, biasanya nanti mungkin di pertemuan distribusi obat akan ada namanya PBF lokal sama PBF nasional. PBF lokal itu hanya ada di satu pulau aja. Sedangkan PBF nasional itu ada di berbagai macam pulau. Contoh PBF nasional itu yang kalian tahu pasti namanya Ensepal, Sanbe, BSP, Ensepal, BSP. Rata-rata yang pabrik-pabrik PBF nasional itu sudah punya aplikasi dia. Contohnya kayak gini tadi saya jelaskan. Ini namanya aplikasinya AMS. AAM. Ini APL, EMOS. Ini namanya Ensepal. Ini PBF nasional ya. Nah, seperti itu. Biasanya nanti kalau PBF itu sistem pembayarannya itu biasanya kalau apotek atau rumah sakit itu pasti mintanya kredit ya. Jadi dia ngirim obat itu nggak bayar hari itu, tapi dibayarnya setelah 1 bulan biasanya. Jadi sistem kredit. Tapi kalau apotek baru wajib cash dulu selama 3 kali biasanya, atau nggak selama 3 bulan cash dulu. Setelah itu baru bisa baru bisa kredit. Oke, itu sekilas mengenai distribusi obat. Kalau rumah sakit itu untuk apotek. Untuk rumah sakit dia beda. Nanti ada namanya ODD, One Daily Dispensing. Atau enggak sistem floor stock namanya rumah sakit. Nanti saya jelaskan di distribusi ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut. Ingat, untuk obat itu cuma satu ya, perencanaan, pengadaan, distribusi obat, penyimpanan, pemusnahan. Obat ide ya. Ada pertanyaan nggak mengenai distribusi obat? Ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Dari saya belum, Pak. Jadi saya belum juga, Pak. Yang lanjut ya. Ini manajemen support. Jadinya selain recycle ini, lingkaran ini, ternyata ada juga yang paling penting di sini. Manajemen supportnya. Ya, jadi di sini manajemen supportnya itu adalah satu, misalnya gini, SDM. Ini kan sumber daya manusia. Jadi yang sudah pernah kerja atau nggak punya usaha pasti akan tahu bagaimana caranya agar bahwa sebenarnya yang paling kita harus pertahankan adalah SDM, artinya sumber daya manusianya. Ini biasanya sangat susah mencari SDM yang cocok dengan apotek. Sangat susah mencari SDM yang cocok dengan kita. Sekalinya cocok, kalian harus bisa mempertahankan. Nah, ini dia langkah. Jadi kadang kalau kalian
sering gonta-ganti karyawan dalam suatu usaha itu nggak bagus. Kenapa saya bilang nggak bagus? Karena ketika terjadi gonta-ganti karyawan, cost untuk melatih pegawai itu sangat tinggi ya. Karena dia perlu waktu untuk penyesuaian. Jadi misalnya gini, kalian perlu ngajarin, kan? Artinya waktu kalian untuk ngajar itu ada hilang. Jadi ketika SDM kalian ini pergi, kalian sebenarnya mengalami kerugian. Jadi kalau sebenarnya kalau namanya pegawai itu harus benar-benar kita jaga. Jadi kenapa saya waktu pertemuan pertama saya bilang itu harus bisa kasih reward ke pegawai atau ke SDM ketika kita bisa mendapatkan target yang kita capai. Ada untuk ini, mempertahankan SDM ini. Karena mencari SDM yang artinya benar-benar bekerja sesuai dengan keinginan kita itu sangat susah. Jadi ketika ada pengusaha yang tidak terlalu peduli dengan SDM-nya, itu biasanya pengusahanya tidak akan bisa sukses. Sampai sana paham mengenai SDM? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Kemudian Paham, Pak. organisasi. Nah, organisasi ini biasanya lebih banyak di rumah sakit ya. Kalau apotek jarang ada SOP organisasi. Nah, contohnya kayak gini. Di sini sudah ada kepala instansi rumah sakit, contoh saya ambil. Nah, di sini udah ada pembagiannya ini. Pengecekan obat ini, gudang ini, rawat inap ini. Jadi ini udah ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ketika terjadi kesalahan, dia akan tahu nih, oh kemana arahnya, saya harus mencari penjelasannya. Seperti itu. Sama-sama paham ya? Tetapi ketika terjadi kesalahan, tetap yang bersalah adalah yang ini, kepala instalasi farmasinya. Nah, untuk mencari tahu kenapa penyebab kesalahannya, kepala instalasi itu bisa bertanya ke bagian mana yang melakukan kesalahan. Jadi kalau ada ini tuh enak nih kerja, nggak saling nyalahin satu sama lainnya. Sebenarnya kalau kalian bikin itu, kalau kalian punya struktur kerja, ada organisasi jelas, tupoksinya. Jadi ketika ada kesalahan itu kita nggak nyalahin. Nah, memang ini bukan dari bagian dari manajemen, tapi inilah bagian terpenting juga dalam bekerja. Sampai sini ada pertanyaan mengenai organisasi? Paham semuanya? Paham ya? Ambulatori itu rawat jalan ya? Karena koordinator ambulatori itu rawat jalan artinya. Oke, ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, ini sistem informasi. Ini artinya kita sekarang ini udah pakai rata-rata yang paling bagus itu adalah e-resep atau enggak digital resep. Jadi kalau pakai sistem manual, resep manual itu, mana kalian lebih bisa baca? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Resepnya. Yang kanan kan? Nah, sekarang ini kalau bisa, yang satu saya yang pakai prescription itu apotek Vidya ya, yang di Gianyar. Kalau yang kemana ke sana tuh dia pakai resep ya. Jadi tulisan dokternya jelas ya. Nah sekarang ini kalau pakai yang resep ini, manajemen itu sangat simpel ya. Lebih jarang kita koordinasi sama dokter mengenai tulisan resep. Sampai sana paham ya? Nanti ini ada masing-masing ini ada subbagiannya nanti, maksudnya pertemuannya ada. Saya hari ini cuma menjelaskan gambarannya saja ya. Nah kemudian selain itu juga sekarang ini
apotek kalau nggak pakai sistem aplikasi, kan rata-rata kalau nggak pakainya aplikasi komputer kan. Kalau nggak pakai aplikasi komputer itu sangat rawan apotek itu biasanya. Tingkat kecuriannya sangat tinggi. Jadi kenapa sekarang ini rata-rata orang tuh beralih ke sistem informasi untuk mengurangi tingkat kehilangan obat biasanya. Jadi kan ini misalnya kalau nggak ada stroke obat gratis, nah, itu yang paling sering terjadi. Jadi kalau pakai sistem informasi ini kerja atau enggak pengadaan obat itu jumlah obat yang hilang itu semakin berkurang dia, karena terdata dia. Nah biasanya kalau apotek besar itu lebih agak strict ya. Nanti kalau pakai sistem informasi itu biasanya gini, setiap bulan akan dicek nih. Ketika kartu stok itu berbeda dengan, ketika obat fisik itu berbeda dengan obat yang ada di komputer, biasanya akan dianggap obat kehilangan. Jadi yang harus mengganti adalah seluruh karyawan yang ada di apotek tersebut. Nah, ini Rowi, nanti mungkin sama Bu Raya lebih banyak nih. Kalau saya jelaskan sekarang mungkin agak bingung kalian. Tapi ini sebenarnya kalau dari segi arti ROI ini adalah return on investment lah, mengukur efisiensi perusahaan. Jadi nilai ROI ini semakin tinggi, bahwa kinerja juga semakin baik. Jadi laba bersih dibagi total aktiva. Nanti mungkin rata-rata ini lebih banyak nanti di setelah UTS. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Dari saya belum ada, Pak. Distribusi obat, ada bagian tersendiri dia pertemuannya. Ada pertanyaan enggak sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan enggak? Dari saya belum, Pak. Oke, yang lain? Belum, Pak. Mungkin nanti. Oke. Kalau emang tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Ditaruh aja, Pak. Ya.